Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Sadness. Film ini rilis pada tahun 2021. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Jim dan Kate baru saja bangun dari tidurnya. Tak berselang lama Jim dan Kate berdebat karena Jim membatalkan liburan mereka minggu depan. Jim melakukan itu karena ia ada pekerjaan mendadak. Karena hal itu Kate menjadi kesal. Setelah itu Jim sarapan sambil melihat sebuah video dari seorang konten kreator yang mengatakan bahwa saat ini di negara mereka sedang banyak yang menderita virus Alvin. Virus Alvin ini lebih berbahaya dari flu biasanya. Di virus ini terdapat rantai protein yang tidak aktif, dan bagian ini sama persis dengan rabies. Setelah menonton video tersebut, Jim keluar untuk menghirup udara segar. Namun tanpa sengaja, Jim melihat seseorang yang berada di atas rumah dengan baju yang berlumuran darah. Melihat orang tersebut, Jim pun sedikit takut. Tak berselang lama tetangga Jim yang bernama Pak Lin keluar menyapa Jim. Di sana Pak Lin sedang mengalami flu. Karena hal itu Jim pun menyarankan ke Pak Lin untuk berobat ke rumah sakit. Mendengar itu Pak Lin menolak saran dari Jim karena menurutnya ia hanya mengalami flu biasa, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah itu Jim pun berpamitan ke Pak Lin untuk mengantarkan Kate ke stasiun. Saat di perjalanan, Jim dan Kate tanpa sengaja melihat polisi meringkus seseorang. Di sana juga tampak ada seseorang yang tewas. Sepulang mengantar Kate, Jim sangat heran dengan TKP tadi karena di sana tampak kosong. Bahkan pintu mobil polisi itu terbuka. Nggak mau ambil pusing, Jim pun memutuskan untuk mampir ke warteg untuk mencari makanan. Di warteg itu tampak normal-normal saja. Namun tak lama kemudian, seseorang yang Jim lihat tadi datang ke warteg ini, dan seseorang ini langsung menyerang salah seorang pelayan warteg. Bahkan di sana juga ada seorang pelanggan yang terinfeksi virus Alvin, mulai menyerang pelanggan yang lainnya. Di saat seseorang ini akan menyerang Jim, seseorang ini ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata pengendara mobil ini sudah terinfeksi juga. Setelah itu orang-orang yang terinfeksi ini mencoba menyerang Jim. Syukurnya Jim berhasil kabur ke rumah susunnya. Lalu Jim mencoba menghubungi Kate sambil menghidupkan TV untuk mencari sebuah informasi. Sayangnya siaran TV saat ini tidak ada yang on air. Tak lama kemudian Jim mendengar suara seorang pria yang berasal dari Toa yang mengatakan bahwa pria ini akan membunuh para orang-orang terdekatnya. Karena telepon Jim tak diangkat oleh Kate, Jim mengirim SMS untuk Kate. Di saat yang bersamaan Pak Lin yang sudah terinfeksi diam-diam menyelinap masuk ke rumah Jim untuk menyerangnya. Sial bagi Jim yang harus kehilangan dua jarinya karena dipotong oleh Pak Lin. Setelah berhasil melumpuhkan Pak Lin, Jim berencana akan menjemput Kate. Namun sial bagi Jim, di saat ia menghidupkan motornya, orang-orang yang terinfeksi ini malah mengejarnya. Di saat yang bersamaan, Kate yang saat ini berada di kereta duduk di samping seorang pria yang bernama Wang. Di sana Kate merasa tak nyaman dengan Wang karena Wang terus mengajaknya berbicara, sehingga Kate tak fokus membaca bukunya. Hingga pada akhirnya Wang menyentuh tangan Kate. Karena kesal, Kate mengancam Wang. Ia akan melaporkan hal ini ke polisi sebagai bentuk pelecehan seksual. Mendengar itu, Wang pun menggerutu. Tak lama kemudian, ada seorang pria berkacamata mengeluarkan pisau. Setelah itu, pria ini dengan membabi buta menyerang beberapa penumpang. Ternyata pria ini sudah terinfeksi. Karena hal itu, penumpang yang lainnya pun mencoba mengamankan pria ini. Sialnya ada penumpang lainnya yang terinfeksi juga, sehingga keadaan di kereta itu menjadi tak terkendali.
Yang lebih mengejutkan lagi, Wang juga terinfeksi. Dan Wang menyerang penumpang yang duduk di sebelah Cat yang bernama Molly. Di saat kereta berhenti, Cat dan Molly pun langsung kabur. Sialnya, tanpa Cat sadari, HP-nya terjatuh di dalam kereta. Sedangkan Wang yang masih hidup, ia sangat berhasrat mengejar Cat untuk diperkaosnya. Sementara itu, Cat dan Molly terus berlari untuk mencari tempat yang aman. Namun yang terjadi, Wang masih mengikuti mereka. Hingga pada akhirnya Cat dan Molly tanpa sengaja menabrak seorang pria yang bertubuh kekar. Melihat pemuda ini masih normal, Cat dan Molly pun meminta tolong kepada pria ini. Tak lama kemudian Wang pun muncul di hadapan mereka. Namun Wang dengan mudah mengalahkan pria ini. Setelah itu Cat dan Molly melihat seorang petugas stasiun. Karena hal itu mereka pun meminta tolong. Namun yang terjadi, petugas stasiun ini malah menutup gerbang. Karena hal itu Cat dan Molly pun berlari sekuat tenaga untuk keluar. Setelah berhasil keluar, Molly yang kesal langsung memukul petugas stasiun ini. Petugas ini mengatakan, "Aku hanya mengikuti perintah polisi untuk menutup semua area stasiun. Karena semua orang sudah berubah menjadi gila." Setelah itu mereka pun pergi menuju ke rumah sakit terdekat. Sementara itu Jim saat ini sudah berada di pusat kota. Tampak keadaan di pusat kota itu sudah berantakan. Bahkan di sana juga banyak orang yang sudah terinfeksi. Lalu Jim melanjutkan perjalanannya untuk menjemput Cat. Sayangnya jalan utama terblokir. Karena hal itu Jim pun mencari jalan alternatif yang lainnya. Beberapa saat kemudian Jim berhenti sejenak untuk mengobati jarinya yang putus tadi. Lalu tanpa sengaja Jim menemukan sebuah sabit. Tak jauh dari tempat Jim berdiri ada sekelompok anak-anak yang terinfeksi sedang menyiksa seorang pria dewasa. Melihat itu Jim pun tak tinggal diam. Jim mencoba menyelamatkan pria dewasa itu. Hingga pada akhirnya sekelompok anak ini pun kabur. Di saat Jim akan menolong pria ini, sayangnya pria dewasa ini sudah terinfeksi. Hingga pada akhirnya pria dewasa ini mencoba menyerang Jim. Ditambah lagi anak-anak tadi datang lagi menyerang Jim. Karena hal itu Jim pun memutuskan untuk kabur. Kemudian scene berganti ke Cat. Setelah sampai rumah sakit, salah seorang polisi pun meminta ke perawat agar mengobati Molly. Saat Molly akan diobati, Molly mengatakan rasa terima kasihnya kepada Cat. Karena Cat berjuang mati-matian untuk menyelamatkan dirinya. Tak lama kemudian Cat meminjam HP ke petugas stasiun ini. Setelah itu Cat mengirim SMS ke Jim bahwa dirinya saat ini berada di rumah sakit. Di saat yang bersamaan ada sebuah siaran darurat dari pemerintah yang dibawakan oleh seorang komandan. Komandan ini mengatakan bahwa saat ini negara mereka sedang dalam keadaan genting. Lalu acara dilanjutkan dengan Pak Presiden. Pak Presiden mengatakan bahwa saat ini para tentara dan ilmuwan sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah ini. Pak Presiden berharap kepada semua masyarakat yang masih selamat agar sembunyi di tempat yang aman. Setelah itu acara dilanjutkan dengan komandan lagi. Komandan ini menambahkan bahwa saat ini masyarakat yang sudah terinfeksi mencapai 4,5 juta jiwa. Dan angka ini akan terus bertambah. Tak lama berselang komandan yang terinfeksi langsung mengambil granat dan meledakkan kepala presiden. Karena hal itu beberapa penonton di rumah sakit ini berdebat karena masalah tadi. Syukurnya polisi dapat meredam kerusuhan tersebut. Tak lama kemudian Wang muncul dan langsung menyerang polisi. Hingga pada akhirnya terjadilah kerusuhan di rumah sakit. Cat yang melihat itu langsung sembunyi di tempat yang aman. Setelah itu Wang mencari keberadaan Cat. Namun yang ia temukan malah Molly. Hingga pada akhirnya Wang memperkaos Molly. Di sisi lain Jim membaca SMS Cat yang berisi bahwa Cat saat ini berada di sebuah rumah sakit. Karena khawatir Jim pun langsung menelpon Cat. Lalu Jim menyuruh Cat untuk tetap sembunyi sampai ia datang. Tak berselang lama Jim melihat kepala patung di sebuah parit. Di sana Jim berhalusinasi bahwa kepala patung itu seperti kepala seseorang yang terinfeksi. Lantas Jim pun langsung sadar karena ia mendengar suara Cat dari telepon. Setelah menelpon Jim, Cat dikejar-kejar oleh dua orang yang terinfeksi. Tak sampai di situ saja, ternyata Wang juga masih terus mengejar Cat. Syukurnya Cat berhasil membunuh Wang.
lama kemudian ada seseorang membuka sebuah ruangan. Lalu seseorang ini mengajak Cat untuk masuk ke ruangan tersebut. Lalu seseorang ini mengarahkan senjata ke Cat sambil meminta ke Cat agar memborgol salah satu tangannya di kamar mandi. Lalu seseorang ini menyiram Cat dengan air disinfektan. Ternyata seseorang ini adalah Dr. Alan. Dr. Alan mengatakan ke Cat bahwa Cat tak terinfeksi. Mungkin Cat kebal dengan virus ini. Setelah itu Dr. Alan menyuruh Cat untuk melepas pakaiannya karena seluruh pakaian Cat sudah dipenuhi oleh virus. Ternyata ruangan ini adalah ruang bersalin, tepatnya ruang untuk anak bayi. Di saat yang bersamaan Jim sudah sampai di rumah sakit dan Jim mulai mencari keberadaan Cat. Kembali ke Cat dan Dr. Alan. Di sini Dr. Alan mengatakan bahwa 1 tahun yang lalu ia sudah memperingati seluruh masyarakat tentang virus Alvin ini melalui media sosial. Namun masyarakat tak ada yang percaya. Masyarakat malah menuduhku ini sebagai bentuk politik karena sebentar lagi akan pemilu. Tak lama kemudian Cat membuang pakaiannya ke tong sampah. Di tong sampah ini Cat malah melihat anak bayi yang terinfeksi. Di saat yang bersamaan Dr. Alan langsung menyuntikkan sesuatu ke Cat. Ternyata yang Dr. Alan suntikan itu adalah cairan virus Alvin. Setelah itu Dr. Alan langsung memborgol tangan Cat. Lalu dengan teganya Dr. Alan membunuh bayi yang terinfeksi tadi. Ternyata Dr. Alan sengaja menyuntikkan virus Alvin ke tubuh Cat. Apabila Cat tidak terinfeksi, maka Dr. Alan akan mengambil darah Cat sebagai obat. Lalu Dr. Alan mengatakan sebentar lagi akan ada helikopter yang datang menjemput kita. Di saat yang bersamaan, Cat mengirim SMS ke Jim tentang keberadaan ia saat ini. Setelah membaca SMS Cat, Jim pun langsung pergi ke tempat Cat. Kemudian Dr. Alan mengajak Cat ke atas atap untuk menunggu helikopter datang. Namun inilah yang terjadi. Tak lama berselang, Jim yang sudah terinfeksi datang mencari Cat. Hingga pada akhirnya Dr. Alan tewas di tangan Jim. Karena hal itu, Cat pun langsung kabur. Syukurnya Cat berhasil mengunci pintu keluar. Dengan rasa penyesalan, Cat meninggalkan Jim di rumah sakit ini. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.